Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams, khususnya bagi Bapak Ibu guru. Pada dasarnya, Microsoft Teams bisa digunakan di banyak device. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams di smartphone, di laptop, maupun menggunakan browser. Ya. Untuk menggunakan Teams di browser, Bapak Ibu tinggal membuka aplikasi Google Chrome, kemudian ketikkan alamat office.com seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, office.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik tombol oranye ini yang ada tulisannya masuk. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email yang telah didapat dari sekolah, ya. Ini saya sudah masukkan email saya, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password. Ketika memasukkan password, Bapak Ibu harus memperhatikan besar kecilnya tulisan, ya Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan password, klik masuk, klik ya. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Jadi di sini pilihannya ada banyak sekali, ada Outlook, ada OneDrive. OneDrive ini seperti Google Drive, yaitu penyimpanan online. Terus ini ada Microsoft Word Online, Microsoft Excel Online, Microsoft PowerPoint Online, dan seterusnya. Jadi kalau Microsoft Word Online ini, Bapak Ibu bisa membuat dokumen tanpa harus menyalakan Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu bisa membuat file langsung dari browser. Nah, untuk masuk ke Microsoft Teams sendiri, Bapak Ibu bisa klik langsung icon Microsoft Teams di sini, ya. Ataupun bisa mengaksesnya dari titik-titik ini, kemudian pilih Teams, ya, sama saja. Saya pilih yang sini. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu klik Get the Windows App, maka Bapak Ibu akan dirujuk ke aplikasi Microsoft Teams. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan browser saja, Bapak Ibu pilih tulisan ungu yang berbunyi Use the web app instead. Nah, nanti tampilannya akan keluar seperti ini. Terus bagaimana kalau ingin menggunakan aplikasi di laptop? Caranya gampang sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk di mesin pencarian google.com, kemudian ketikkan kata kunci unduh Microsoft Teams. Kemudian Bapak Ibu pilih yang paling atas ini, unduh aplikasi desktop, klik, kemudian unduh untuk desktop. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop, pilih yang atas. Jikalau Bapak Ibu menggunakan versi smartphone, pilih yang bawah. Atau jika tidak mau download dari sini, Bapak Ibu bisa mengunduhnya langsung di Play Store, ya, di Android Play Store. Masukkan kata kunci Teams. Ya, ini saya unduh untuk desktop, ya. Kemudian pilih yang atas ini, unduh Teams. Nah, kebetulan saya sudah download filenya Bapak Ibu.
Oke, filenya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk menginstalnya Bapak Ibu tinggal klik installernya 2 kali. Klik. Jadi tinggal ditunggu saja sampai instalasi selesai. Ya. Nah, setelah instalasi selesai akan keluar jendela seperti ini. Jadi di sini Ibu tinggal memasukkan alamat email yang didapat dari sekolah. Kemudian klik sign in. Kemudian masukkan passwordnya. Jangan lupa diperhatikan besar kecilnya huruf. Nah, setelah sign in akan keluar tampilan seperti ini. Sama persis dengan tampilan jika Ibu menggunakan browser. Jadi di sini yang pertama yaitu saya akan memberikan informasi mengenai menu dasar. Menu yang pertama yaitu menu activity. Jadi di menu activity ini Bapak Ibu ya, menu activity ini yang saya highlight ini merupakan riwayat dari member yang tergabung dalam Microsoft Teams. Jadi misalnya di riwayat yang pertama ini, misalnya riwayat ini adalah saya baru saja memberikan tugas kepada siswa ya di kelas tes kelas ini ya, tes kelas. Jadi feed ini merupakan riwayat atau history dari member yang bergabung di Microsoft Teams, baik Bapak Ibu guru maupun siswa siswi. Kemudian menu yang kedua yaitu menu chat Bapak Ibu. Menu chat di sini yaitu sama persis fungsinya dengan WhatsApp maupun Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan ke individu atau ke banyak orang. Contoh, misal saya ingin membuat atau mengirim pesan ke Ahmad Ja'far. Caranya yaitu kalau ingin membuat pesan baru, klik tombol pensil di atas ini Bapak Ibu, new chat, kemudian masukkan resipien atau orang yang dituju, misalnya Ahmad Ja'far. Nah, di sini juga bisa mengirim ke banyak orang Bapak Ibu, tinggal masukkan nama selanjutnya, misalnya Sabila Ning. Nah, kemudian tinggal masukkan pesannya. Ini tes pesan. Jadi sama halnya dengan WhatsApp, di sini juga bisa menempelkan file. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin mengirimkan file juga bisa dengan cara mengklik tombol attachment seperti pin ini ya, seperti klip ini ya, paper clip ini ya, Bapak Ibu klik. Jikalau filenya ada di OneDrive Bapak Ibu atau di cloud storage Bapak Ibu bisa pilih OneDrive. Dan jikalau filenya ada di laptop Bapak Ibu pilih upload from my computer. Klik. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih file atau gambar yang ingin dibagikan. Misalnya saya pilih ini, klik open. Tunggu sampai filenya terupload. Kemudian kalau selesai Bapak Ibu tinggal
klik send atau kirim ya, seperti pada gambar ini ya. Nah, sending, file sudah terkirim. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu Teams Bapak Ibu. Jadi menu Teams di sini yaitu menu di mana menampilkan kelas-kelas atau grup-grup yang mana Bapak Ibu tergabung di dalamnya. Jadi di sini ada 10 MIPA, 10 IPS, dan seterusnya. Oke, coba kita masuk ke 10 MIPA untuk ilustrasi. Jadi di setiap kelas atau di setiap grup kelas ada 3 channel. Jadi semua grup kelas mempunyai 3 channel atau saluran. Saluran yang pertama yaitu saluran general, di mana jikalau Bapak Ibu sudah menyeting jadwal akan keluar di bagian ini, atau ruangan atau saluran yang digunakan untuk membahas mengenai sesuatu yang umum, yaitu di saluran general. Kemudian saluran materi atau channel materi bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk mendiskusikan, untuk memposting file materi. Jadi untuk diskusi Bapak Ibu guru bisa mengetikkan langsung di dialog box di bawah ini. Untuk mengirim file Bapak Ibu juga bisa langsung ke menu file yang terdapat di atas ini. Nah, di sini ada direktori guru masing-masing. Jadi misalnya Bapak Ibu guru jadi jika misal Bapak Ibu guru mengajar biologi, Bapak Ibu guru langsung masuk saja ke folder biologi. Kemudian Bapak Ibu guru bisa upload materinya langsung menggunakan menu ini, menu upload. Langsung pilih filenya, misalnya ini, langsung klik open. Nah, ini uploading. Jadi kalau sudah terupload akan keluar filenya seperti ini. Jadi apapun yang Ibu share di sini tidak akan keluar di saluran general maupun saluran tugas. Ya, jika Bapak Ibu guru ingin memposting tugas, Bapak Ibu guru harus masuk ke saluran atau channel tugas terlebih dahulu. Kemudian masuk ke bagian files. Kemudian masuk ke direktori Bapak Ibu guru. Misalnya Bapak Ibu guru mengajarkan biologi, masuk ke direktori biologi. Kemudian Bapak Ibu guru bisa upload file tugas untuk siswa. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai menu Teams ya. Untuk menu selanjutnya yaitu menu assignment. Oke, jadi menu assignment adalah menu di mana Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada siswa-siswi. Jadi untuk memberikan tugas kepada siswa-siswi, Bapak Ibu guru masuk ke menu assignment terlebih dahulu, kemudian memilih kelas yang bersangkutan. Misalnya saya ingin memberi tugas kepada tes kelas, jadi saya klik tes kelas. Kalau sudah muncul centang ini, kemudian klik next atau lanjut. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di menu assignment ini sendiri ada 3 bagian. Bagian draft. Jadi jikalau Bapak Ibu guru membuat tugas tapi masih belum terkirim, akan masuk ke menu draft. Kemudian di menu assign ini adalah tugas yang sudah Bapak Ibu guru posting atau tugas yang sudah Bapak Ibu guru bagikan kepada siswa. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu menu mark, yang artinya adalah tugas yang sudah
dinilai, akan masuk di bagian mark atau menu yang terakhir sendiri. Terus bagaimana untuk membuat tugasnya sendiri? Cara membuat tugasnya yaitu dengan menekan tombol ungu ini, tombol create. Jadi di bagian tugas ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama assignment, yang kedua quiz, yang ketiga from existing. Agar lebih gampang kita praktekkan secara langsung saja. Untuk yang pertama yaitu assignment. Oke. Jadi di bagian atas title ini adalah judul. Misalnya Bapak Ibu guru mengajarkan fisika. Jadi Bapak Ibu guru tulis fisika. Fisika. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan materi tugas, misalnya mengenai percepatan. Atau misalnya hukum Newton. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru bisa memberikan instruksi atau pertanyaannya secara langsung diketikkan di sini juga bisa. Atau jika Bapak Ibu guru sudah mempunyai file soal berupa Word, Excel, PowerPoint, ataupun foto, Bapak Ibu bisa memberikannya lewat attachment ini atau add resource, yang gambarnya gambar klip ini Bapak Ibu klik. Kemudian jikalau filenya ada di cloud storage-nya Bapak Ibu, akan keluar di sebelah sini. Nah, kalau filenya ada di laptopnya Bapak Ibu guru, bisa pilih upload from this device, kemudian tinggal diarahkan ke soalnya, misalnya soalnya ini, kemudian klik open. Bapak Ibu guru tunggu sampai uploadnya selesai, kemudian klik done. Nah, setelah selesai akan keluar seperti ini. Jikalau Bapak Ibu guru mau memasukkan gambar lagi atau Word lagi juga bisa. Caranya sama, upload from this device dan seterusnya. Nah, di bagian poin ini adalah poin yang bisa dicapai oleh siswa setelah mengumpulkan. Jadi poin tertinggi yang akan bisa diperoleh siswa setelah mengumpulkan. Kalau misalnya poinnya adalah 100, Bapak Ibu isi 100. Jadi kalau misalnya tugas ini tidak ada poinnya, Bapak Ibu kosongin saja, no point. Dalam ini saya maunya 100. Saya isi 100. Kemudian di bagian sini yaitu waktu penyerahan terakhir. Jadi bisa Bapak Ibu setting, misalnya waktunya 1 minggu dari sekarang, berarti tanggal 30. Dan ini bisa Bapak Ibu setting waktunya juga. Nah, jam berapanya bisa dipilih atau diketikkan secara langsung. Jika semua informasi telah terisi, Bapak Ibu bisa klik assign, ya, klik assign di sini. Nah, nanti akan keluar di bagian assign, fisika hukum Newton. Nah, setelah keluar notifikasi seperti ini, artinya tugasnya sudah terpost. Artinya tugasnya sudah terposting ke grup siswa. Cara mengeceknya, Bapak Ibu guru bisa masuk ke grup siswa ini, Teams. Saya tadi masuknya ke tes kelas. Oke. Nah, akan keluar di bagian saluran atau channel general atau umum. Nah, ini fisika hukum Newton. Ya, mapelnya mapel fisika, materinya hukum Newton. Tanggal terakhir pengumpulannya tanggal 30 Juli. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ke assignment. Tadi kan tes kelas ya. Nah, untuk melihat siapa sajakah yang sudah mengumpulkan, caranya gampang sekali Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tinggal masuk atau klik judul yang Bapak Ibu guru buat tadi, klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu guru. Di sini juga ada statusnya Bapak Ibu. Jadi status not handed in berarti siswanya belum mengumpulkan.
Ketika siswa sudah mengumpulkan, nanti ikonnya akan berubah menjadi centang seperti ini. Terus Bapak Ibu guru bisa juga mengklik nama siswa tersebut. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini. Ya, jawabannya akan muncul seperti ini. Kemudian ibu guru juga bisa memberi feedback atau umpan balik, misalnya video kamu sudah bagus, pertahankan, misalnya seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai di sini. Misalnya tadi kan nilai maksimalnya kan 100. Nah, misalnya tugas anak ini menurut Ibu pantas mendapatkan 98, jadi Bapak Ibu guru tinggal mengetikkan 98. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru bisa klik return. Klik return. Nah, artinya nilainya ini sudah keluar di bagian siswa, jadi siswa sudah tahu nilainya berapa. Kemudian untuk mereview siswa yang lainnya, Bapak Ibu guru bisa mengklik tombol panah yang ada di atas ini. Klik tombol panah. Nah, akan keluar seperti ini. Ini artinya Rahmat Wahyudi belum mengumpulkan nilai. Belum mengumpulkan tugas, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau pindah siswa tinggal klik kanan atau kiri di bagian atas ini, atau klik panah ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa search saja. Kalau misal siswanya terlalu banyak, Bapak Ibu guru bisa ketikkan namanya saja di bagian ini. Misalnya Septian. Nah, langsung kita klik. Oh, Septian masih belum mengumpulkan tugas. Untuk keluar dari mode ini langsung klik close. Yang sudah mengumpulkan dan sudah diberi poin akan keluar di bagian mark. Nah, ini akan keluar di bagian mark. Jadi kalau mengumpulkan saja akan keluar di sini, tapi kalau sudah dinilai akan keluar di bagian market. Nah, ini 98. Ya, sampai sini saya rasa sudah jelas. Langsung kita kembali ke menu awal assignment. Kita buat kuis. Jadi kuis di sini adalah sama seperti Google Form. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum membuat kuis ini, jadi Bapak Ibu guru harus membuat soal terlebih dahulu. Masuk ke browser, ketikkan office.com. Kemudian setelah itu login, dan kemudian Bapak Ibu pilih menu form. Oke, silang saja ini. Nah, untuk membuat kuis baru, klik kuis baru, kemudian judulnya di sini Bapak Ibu guru bisa ganti. Kita samakan saja dengan yang tadi, misalnya fisika hukum Newton 2. Nah, untuk menambahkan soal, Bapak Ibu guru bisa mengklik tombol tambahkan baru. Misalnya soalnya adalah pilihan ganda, bisa klik pilihan. Jika soalnya isi, bisa pilih teks. Misalnya pilihan ya. Nah, bisa Bapak Ibu guru bisa memberikan soalnya. Misalnya ini soal 1. Misalnya opsinya ABCD-nya ada 2 misal. Terus mau menentukan jawaban yang pertama adalah jawaban yang paling benar. Jadi Bapak Ibu guru bisa klik opsi 1 ya. Klik jawabannya. Terus Bapak Ibu guru klik ikon centang. Nah, artinya jawaban opsi 1 adalah jawaban yang benar. Terus di setiap soal Bapak Ibu guru bisa memberikan poin langsung. Misalnya 1 poin nilainya 50 poin. Saya isi 50. Terus jangan lupa ininya Bapak Ibu guru aktifkan, harus diisi, jadi siswa tidak akan bisa melewati soal nomor 1. Kemudian jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan soal yang formatnya sama,
tinggal klik salin saja. Nah, kemudian tinggal diganti soalnya. Ini soal 2, ini opsi soal nomor 2, ini opsi soal nomor 2 benar. Jadi kalau misalnya jawaban benarnya adalah yang bawah, jadi klik jawaban yang bawah, kemudian klik centang. Nah, seperti itu. Harus diisinya jangan lupa diaktifkan. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita buat di sini nantinya akan keluar di bagian sini. Ya. Jadi kita buat 2 soal saja. Nah, ini kan masih proses penyimpanan. Nah, kalau sudah ada status disimpan, ini artinya sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu close langsung dari sini juga tidak masalah. Filenya tidak akan hilang. Jadi kita masuk ke aplikasi lagi. Kita klik create. Kita klik quiz. Oke. Jadi apapun yang sudah kita buat di office.com, bagian form akan keluar semuanya di sini. Jadi kan kita barusan buat fisika hukum Newton 2. Jadi klik ini, kemudian klik next. Nah, otomatis possible point-nya akan keluar karena satu soalnya akan bernilai 50, jadi total yang akan bisa dicapai oleh siswa yaitu 100. Misalnya ada instruksi tambahan, bisa Bapak Ibu tulis di sini seperti biasa. Ini juga tanggal terakhir pengisian dan jam terakhir pengisian. Jika selesai, Bapak Ibu bisa langsung klik sign. Sama seperti yang tadi, kita tunggu sampai notifikasinya keluar. Nah, jika notifikasinya sudah keluar di sini, otomatis sudah terposting atau terupload di siswa. Kita bisa cek di menu tim atau grup siswa, di bagian tes kelas, di bagian umum atau general, sudah keluar tugas fisika, hukum, Newton. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, cara pemberian tugas kepada siswa-siswi. Nah, untuk di menu selanjutnya yaitu menu kalender. Jadi di menu kalender di sini Bapak Ibu Guru bisa menjadwalkan jadwal Bapak Ibu Guru. Nah, karena di minggu awal ini kan tutorialnya belum rilis, jadi yang membuatkan jadwal itu masih operator. Nah, harapannya ketika tutorial ini sudah rilis, Bapak Ibu Guru bisa membuat jadwalnya sendiri-sendiri di sini ya. Jadi kita langsung praktek saja. Misal saya ada jadwal jam 11, jadi pembuatan jadwalnya kalau bisa sehari sebelumnya atau sebelum jam pelaksanaan. Jadi misalnya jam 11 Bapak Ibu ada pertemuan, jadi klik di sejajar jam, misalnya jam 12 katakanlah, Bapak Ibu Guru klik di bagian jam 12, jadi tanggalnya jam berapa, klik di bagian jam 12, misalnya tanggal 23 jam 12, ya klik di sini, kemudian saya masukkan meetingnya, judulnya apa. Jadi formatnya disamakan saja dengan guru yang lain. Jadi kode gurunya berapa, misal kode guru 12, misalnya kode guru 33, kemudian materi pelajarannya apa, misal dalam hal ini saya buat contoh informatika, kemudian kelasnya kelas apa, kelas 12 MIPA, misalnya seperti itu. Terus jangan lupa tanggalnya bisa diganti di sini. Terus jamnya jam berapa, misalnya jam 12 sampai 12.45.
Nah, kalau jadwalnya ini berulang setiap minggu, Bapak Ibu bisa ganti settingnya di sebelah sini ya. Gambar panah berputar ini Bapak Ibu ganti dengan pilihan weekly. Itu artinya mingguan. Jadi setiap minggu jadwal ini akan berulang. Jadi Bapak Ibunya kalau sudah membuat di hari Kamis, maka pada hari Kamis selanjutnya Bapak Ibu guru tidak perlu membuat jadwal lagi. Terus jangan lupa meng-share channelnya. Ini kan 12 MIPA. Kita mau share pertemuan ini di kelas 12 MIPA. Jadi klik di sini, klik di bagian general. Jadi artinya kita meng-share pertemuan ini, link pertemuan ini di grup 12 IPA di bagian umum general. Kemudian setelah itu klik send. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya ini akan lama. Untuk mengakalinya, Bapak Ibu guru klik di bagian kosong. Nah, Bapak Ibu guru klik close lagi. Nanti akan selesai seperti ini. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu buatnya seperti ini, semua yang tergabung nantinya akan menjadi presenter. Nah, Bapak Ibu guru tidak inginkan siswa-siswi bisa mengeluarkan siswa-siswi yang lainnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu guru bisa menyetingnya di bagian meeting option sebelah sini. Bapak Ibu guru klik satu kali, nanti akan membuka browser seperti ini. Nah, di bagian who can present ya, ini dari everyone, Bapak Ibu guru ganti menjadi only me. Setelah itu klik save. Setelah ada ikon centang ini, Bapak Ibu guru bisa silang saja, tidak apa-apa. Langsung klik close. Nah, cara Bapak Ibu guru join di meetingnya ya. Nah, ini kan Bapak Ibu guru sudah membuat jadwalnya nih, mau join atau memulai kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa klik di jadwalnya ini yang sudah kita buat tadi, kemudian klik join. Atau juga bisa melalui grup 12 MIPA. Grup 12 MIPA. Terus bisa klik jadwal informatika. Jadi Bapak Ibu klik informatikanya, lalu klik join. Nah, ini icon ini untuk menampilkan video Bapak Ibu guru ya, untuk menampilkan wajah Bapak Ibu guru. Terus ini untuk meng-mute atau unmute suara Bapak Ibu guru. Kemudian klik join. Nah, bila mana ada tulisan seperti ini, Bu, Bapak Ibu, waiting for others to join, berarti belum ada siswa yang masuk. Jadi ditunggu saja sampai ada siswa yang masuk. Oke, di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu ini. Ini untuk mengaktifkan atau mendisable video Bapak Ibu. Terus di sini untuk men-silent atau mengeluarkan suara Bapak Ibu. Terus di sini yaitu digunakan untuk meng-share materi atau meng-share aplikasi yang sudah dinyalakan Bapak Ibu. Terus di sini ada menu tambahan. Nah, di sini ada menu showing meeting notes. Jadi Bapak Ibu guru kalau misalnya mau memberi catatan bisa ditulis di sini take notes. Oke, ditunggu saja. Nah, klik tombol plus untuk menambahkan section ya. Kalau misalnya mau langsung menulis, langsung saja klik di tulisan notes besar ini
catatan. Nah, kemudian di bawahnya adalah isi dari catatan tersebut. Ini merupakan isi dari catatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan jikalau Bapak Ibu guru mau menambahkan section lagi, misalnya section baru, bisa klik tombol plus kecil ini yang berwarna ungu. Ini catatan seksi baru. Jadi seperti ini. Jadi nanti isinya tinggal ketikkan isi dari catatan baru. Jadi seperti itu. Kemudian di menu selanjutnya, ini kalau mau menghilangkan Bapak Ibu guru bisa klik tombol silang ini ya. Kemudian di menu selanjutnya ada menu start recording. Ya, artinya Bapak Ibu guru merecord pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian end meeting di sini yaitu untuk mengakhiri meeting yang dijadwalkan Bapak Ibu guru. Nah, menu di sini yaitu untuk mengakhiri meeting. Jadi semua akan terputus. Ketika Bapak Ibu guru menekan tombol hang up yang merah ini, artinya siswa masih bisa connect. Tetapi kalau Bapak Ibu guru mengakhiri meeting dari sini, end meeting, semua siswa akan terputus secara langsung. Kemudian menu selanjutnya yang bergambar jari di sini yaitu menu angkat tangan. Jadi misalnya Ibu melontarkan pertanyaan, siswa juga bisa angkat tangan di sini. Dan nanti akan keluar di bagian sini, di bagian partisipan ya, gambar orang ini. Artinya siswa yang bergabung, atau kalau Ibu mau menginvite atau mengundang siswa bisa memasukkan nama di sebelah sini. Nah, ketika ada siswa yang angkat tangan, misalnya Ibu mau merespon siswa yang angkat tangan, bisa angkat tangannya diturunkan di sebelah sini nantinya. Berhubung ini tidak ada ya partisipannya, nanti bisa Bapak Ibu guru coba ya. Untuk mengunduh daftar hadir, bisa Bapak Ibu guru klik titik 3 di bagian sini, pilih download attendance list ya, klik download. Nah, setelah downloadnya selesai, nanti filenya akan masuk di folder download Bapak Ibu guru ya, di folder download sini, di folder download Bapak Ibu guru yang namanya attendance list. Kemudian di sini juga ada menu show conversation. Jadi selain ada meeting ya, di sini ada note yang kita buat tadi. Selain ada meeting, kita juga bisa berinteraksi dengan siswa dengan cara chatting. Jadi bisa ketikkan. Jadi Bapak Ibu guru bisa berinteraksi dengan chatting dengan siswa. Jadi di sini Bapak Ibu guru juga bisa memberi attachment berupa file atau foto sekaligus juga bisa. Jadi seperti itu. Untuk mengakhiri meeting, seperti yang saya katakan tadi, klik tombol 3 ini, klik end meeting, klik end. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu calls. Jadi menu calls di sini yaitu menu di mana Bapak Ibu guru bisa melakukan audio call menghubungi dengan suara, atau video call menghubungi dengan suara dan video. Misalnya saya mau membuat call. Jadi di sini nanti ada pilihannya, atau ketikkan nama langsung di sini. Setelah itu klik nama tersebut, lalu klik call. Berhubung di komputer ini tidak ada webcamnya, maka oleh karenanya video callnya tidak bisa dipencet.
karena tidak ada webcamnya. Ketika Bapak Ibu guru laptopnya ada webcamnya, ini bisa dipencet. Jadi kalau melakukan calling, tinggal klik call, nah, nanti akan move seperti itu. Tampilannya sama seperti yang tadi. Saya rasa sudah jelas untuk bagian calls. Kemudian bagian files. Bagian files ini bagian yang terpenting Bapak Ibu. Jadi di bagian files di sini ada bagian OneDrive. Jadi seperti Google Drive ini sama persis. Jadi misalnya Bapak Ibu guru sudah mempunyai file tugas maupun materi, bisa Bapak Ibu guru upload di sini semuanya. Jadi di menu files terus OneDrive ini, files yang ada di sini hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Jadi file ini file privat ya. Guru yang lainnya atau siswa tidak akan bisa melihat file-file ini sebelum Bapak Ibu guru mengcopy ke folder Teams atau ke folder grup yang dituju. Misalnya saya sudah mengupload file banyak di sini. Misalnya saya mau membagikan materi saya ini isi domir ke kelas 10. Jadi caranya gampang sekali. Jadi ini ada titik 3 ini, Bapak Ibu guru klik. Kemudian Bapak Ibu bisa copy di sini. Klik copy, jangan yang copy link ya. Klik copy. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa pilih browse teams and channels, kemudian pilih kelas yang dituju. Dalam contoh ini saya mau pilih tes kelas, kemudian pilih folder yang dituju. Oke, misalnya contoh saja kelas 12 MIPA, misalnya di bagian tugas. Misalnya di bagian materi, saya akan klik di bagian materi, kemudian masuk ke direktori yang bersangkutan, kemudian klik copy. Jadi di sini saya akan mencobanya di tes kelas saja. Berhubung di tes kelas direktorinya masih satu, belum saya buatkan. Jadi nanti Bapak Ibu guru nanti masuk ke direktori materi dulu. Oke. Kalau filenya materi, kalau filenya tugas masuk ke direktori tugas. Berhubung di sini masih belum saya buatkan, jadi saya masuk ke general. Kemudian masuk ke direktori Bapak Ibu guru masing-masing. Ini untuk ilustrasi saja. Misalnya di 12 MIPA, terus tugas. Misalnya kalau tugas, kalau misalnya materi, masuk materi, kemudian masuk direktori guru masing-masing, misalnya ekonomi. Nah, kemudian saya copy di folder materi, folder ekonomi. Jadi setelah itu klik copy ya, klik copy. Nanti filenya akan masuk ke grup kelas yang bersangkutan. Terus kemudian ini ada informasi tambahan, jikalau Bapak Ibu guru tidak nyaman memberikan tugas di menu assignment, Bapak Ibu guru bisa memberikan tugasnya secara lisan langsung di meetingnya. Kemudian cara siswa mengirimkan filenya gampang sekali. Mengirimkannya seperti mengirim WA, Jadi siswa bisa masuk ke menu chat, oke. Terus kemudian klik new message, kemudian nanti siswa bisa memasukkan nama Bapak Ibu guru dan mengirimkan attachment.
Nah, untuk siswa sendiri sudah saya buatkan tutorialnya, jadi Bapak Ibu guru bisa langsung saja bilang seperti ini. Jadi tugasnya nanti kalian direct message ya, atau kirim langsung ke chat saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugasnya secara lisan, mengumpulkannya siswanya juga bisa seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Dan jikalau misal ada sesuatu yang masih belum tercover, bisa Bapak Ibu guru ketikkan di kolom komentar di YouTube channel kita ya, di bawah ini. Nanti akan ada video follow up part kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.